lebih memihak kepada kebaikan di sana. Lalu pertama tadi, yaitu aspek fisik. Ya Bu, Pak, kolbu ini berpengaruh terhadap aspek jasad. Jadi ketika kita berbicara masalah sehat dan sakit, maka bukan hanya unsur jasad saja yang kita perhatikan. Ketika kita nyeri kepala, bukan hanya kita ingat para obat paracetamol, ingat diclofenac gitu ya, ingat NSAID, tapi sakit kepala atau nyeri kepala juga ada aspek psikis yang menyertai di sana. Apakah aspek psikis misalnya sedang dalam keadaan gelisah? Apakah sedang stres memikirkan sesuatu? Apakah sedang cemas akibat dirundung sebuah permasalahan mungkin yang tak kunjung selesai? Aspek psikis ibu bapak semua berpengaruh terhadap aspek fisik. Beberapa kajian sangat menarik bagaimana pengaruh aspek psikis ini terhadap aspek fisik. Dulu kita mengenal ilmu yang disebut dengan psikosomatik, antara psikis sama somas. Jadi antara jiwa dan somatik. Somatik itu adalah tubuh. Berbagai macam ilmu berkembang. Kemudian muncullah pada tahun 78, 70 sekian gitulah, muncul bagaimana aspek psikis ini berpengaruh terhadap sistem hormonal. Iya kan Pak, Bu? Begitu stres orang, begitu cemas orang, maka ada hormon kecemasan yang meningkat. Ya, ada hormon epinefrin, adrenalin, noradrenalin, sampai hormon kortisol ke sana keluar. Akibat apa? Akibat cemas. Bukan akibat ditusuk, bukan akibat luka saja. Hormon stres itu keluar. Ketika seseorang misalnya sedang depresi, memikirkan sesuatu, beban hidup misalnya yang begitu tinggi ya, sehingga muncul hormon kortisol di sana. Akibatnya apa? Ternyata bisa menurunkan sistem pertahanan tubuh dan lain sebagainya. Muncul ilmu baru lagi, yaitu disebut PNI, psikoneuroimunologi, dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak semua, sahabat-sahabat MK Pagi, ketika kita berbicara masalah penyakit, baik itu penyakit fisik yang sekarang menjadi konsen terbesar umat manusia, ya, sampai-sampai penelitian terhadap aspek fisik ini begitu detail sampai pada tingkat molekuler. Contoh, bagaimana misalnya pemeriksaan dulu, kalau dulu banyak untuk melihat orang itu apakah potensi kanker atau tidak dengan melakukan pemeriksaan fisik ya. Untuk kanker payudara ada pemeriksaan sadari, pemeriksaan payudara sendiri, pemeriksaan payudara klinis. Untuk kanker misalnya serviks ada pap smear. Untuk kanker-kanker lain ada upaya untuk melakukan deteksi dini. Nah, ibu bapak semua, ternyata kalau kita lihat, kalau kita runut lagi, deteksi dini terhadap penyakit-penyakit itu demikian berkembang. Sampai pada orang belum sakit sekalipun, belum ada tanda-tanda sekalipun, sekarang mah diambil darahnya, dicek, yaitu pemeriksaan genomik. Adakah potensi orang ini untuk kanker payudara? Adakah potensi untuk kanker usus, untuk kanker lambung, untuk kanker pankreas? Ada pemeriksaan kecenderungan dengan melihat peta gen, yaitu dengan pemeriksaan genomik. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak dan berkembang pemeriksaan dan screening untuk penyakit-penyakit kolbu ini? Ada syirik, ya, ada munafik, kemudian ada takabur, ada ujub, ada riya, ada sombong. Apakah itu berpengaruh? Kesombongan itulah yang membawa iblis yang sangat dekat dengan Allah, yang mengenal Allah, yang hidup di dalam surga. Kesombongan itu yang menjadikan dia diturunkan ke muka bumi dan menerima laknat. Bukan kebodohan ibu bapak semua, tapi kesombongan. Pertanyaannya, apakah sifat sombong itu ada diagnosisnya dalam diri kita? Sudah seberapa banyak kita mendiagnosis, adakah rasa kesombongan di dalam diri? Takabur, rasa merasa diri itu berlebih, rasa merasa diri itu memiliki kemampuan yang luas, kemampuan yang tinggi, tanpa memikirkan di atas kekuasaan kita itu ada yang maha kuasa. Ujub,
bagaimana kita memamerkan sesuatu, bagaimana kita menginginkan penghargaan atas diri kita akan sesuatu kontribusi yang telah kita berikan, akan sebuah prestasi yang telah kita raih, akan sesuatu kelebihan yang kita miliki, ujub, tanpa mengetahui, tanpa menyadari bahwa kelebihan, prestasi, kontribusi itu atas izin yang memberikan prestasi dan kelebihan itu. Kemudian juga riya. Bagaimana keilmuan yang kita miliki menjadi salah satu sumber kita untuk viral. Bagaimana harta yang kita miliki dipertontonkan, dipertunjukkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan eksistensi diri. Nah, ibu bapak semua, jadi ketika kita berbicara masalah sehat dan sakit, dua unsur ini tidak bisa dipisahkan. Manusia bukan hanya seonggok daging yang membungkus tulang belulang, yang di dalamnya ada sistem organ, tapi di sana juga ada rasa, di sana juga ada hati. Jadi bagaimana orang yang tadinya mungkin sudah tidak semangat untuk sembuh, kemudian dikasih motivasi, Pak, penyakit kayak gini, mata tangga saya juga kemarin 2 hari dengan zikir, 2 hari dengan ikhtiar terbaik, ternyata gejalanya sudah menurun, sudah banyak membaik. Kemudian juga saudara saya pernah mengalami penyakit yang seperti Bapak ini. Akhirnya dia bisa kerja kembali tuh. Pak, penyakit seperti ini ternyata Pak bukan penyakit yang hanya diderita oleh Bapak. Banyak loh yang menderita penyakit seperti ini. Dan sebagian besar dari mereka ternyata mereka bisa ke haji, Pak. Kata-kata tidak ada dosisnya. Kata-kata tidak masuk ke dalam lambung dan cerna. Kata-kata itu tidak mengandung antibiotik, antiinflamasi. Kata-kata juga itu tidak mengandung anti detox dan lain sebagainya. Tetapi kenapa itu bisa berpengaruh? Dia, kata-kata akan berpengaruh masuk ke dalam otak, masuk diolah di antaranya ke lobus prefrontal, masuk ke amigdala, masuk ke area-area yang akan saling berpengaruh sehingga mengatur berbagai macam zat yang dikeluarkan oleh otak, di antaranya mengatur sistem hormon. Bagaimana optimisme itu akan memunculkan hormon yang lebih banyak, beta endorfin, sebuah hormon yang dirilis ketika dikeluarkan, maka akan 3 dampaknya. Pertama, akan berdampak pada regenerasi sel, perbaikan sel-sel yang rusak. Kedua, pada sistem regulasi, bagaimana pengaturan sistem yang ada di dalam tubuh itu mungkin sebagian besar direset ulang. Yang ketiga, terhadap sistem pertahanan tubuh. Nah, dari satu hormon. Belum lagi hormon oksitosin dan lain sebagainya, ibu bapak semua. Jadi kata-kata yang tidak ada dosisnya itu, kata-kata motivasi yang tidak ada ukurannya itu, ya bu ya, yang tidak dicerna dalam lambung, yang tidak masuk dalam peredaran pembuluh darah, tapi masuk ke dalam telinga, kemudian disensasi dan diterjemahkan oleh otak, ya, timbul sebuah rasa. Rasa itulah yang akan berpengaruh terhadap pengaturan yang ada di dalam otak. Ah dok, itu makan sugesti dok, belum tentu benar. Ah dok, kalau itu kan hanya optimisme saja dan belum tentu itu berpengaruh nyata. Ah itu kan dok, hanya sebuah harapan-harapan saja yang disampaikan. Ketika dia ingat pada suatu hal yang buruk, dia akan jatuh lagi. Ya kan? Ada yang berkata begitu kan? Nah, itulah salah satu bagaimana penghancur sebuah hope yang diciptakan oleh berbagai macam motivator yang sekiranya itu juga bisa menjadi penghancur bagi diri. Ibu bapak semua masih ingat beberapa uraian mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, bagaimana sebetulnya aktivitas kita sehari-hari lebih dari 87% ibu bapak semua itu ditentukan oleh apa? Oleh alam bawah sadar, unconsciousness, oleh alam bawah sadar.
Demikian juga dengan keputusan-keputusan kecil. Lebih banyak ditentukan oleh alam bawah sadar kita daripada alam sadar. Contoh ibu, begitu bangun tidur tadi, ketika ingin ke kamar mandi, apakah ibu harus koleksi data? Oh, berdiri dulu. Setelah berdiri, langkahkan kaki kanan dulu, kemudian menuju ke arah utara, kemudian mencari pintu, kemudian membuka handle pintu, kemudian mendorong pintu, kemudian langkahkan kaki kiri, masuk ke kamar mandi, kemudian lihat ke kanan, menoleh keran. Apakah seperti itu? Bukan. Automatically ketika kita bangun langsung plus. Kadang-kadang kita juga nggak nyadar kita sudah gosok gigi. Automatically kita pergi ke kantor yang sehari-harinya kita langsung nyantai, langsung nyalain mobil, langsung mundur mobil. Nggak ada ritual-ritual, protokol-protokol seperti itu. Hitungan-hitungan logika semacam itu, ibu bapak semua, sudah terangkum dalam alam bawah sadar yang terbentuk oleh apa? Oleh habit, kebiasaan. Habit dipengaruhi juga oleh input data-data yang masuk. Makin banyak data positif yang masuk ke alam bawah sadar kita, makin banyak data-data baik masuk ke dalam bawah sadar kita, itulah kita yang akan kita lakukan. Allah bersabda kepada kita, "Ana inna zonni abdi bi." Sesungguhnya Allah itu bagaimana prasangka hambanya kepada aku. Tatkala kita berkata, itu mah hanya sugesti. Tatkala kita berkata, itu mah hanya harapan. Tatkala kita, mungkin itu mah PHP. Di sanalah alam bawah sadar kita yang telah terbentuk teruntuhkan. Di sana juga akan timbul suuzon kepada Allah. Benar penyakit kayak gini mah sudah gak bisa disembuhkan lagi. Nah, ibu bapak semua, dari uraian tadi ya, kita ingin memaknakan sebuah makna besar yang akan kita kaji ketika kita menelusuri tentang makna Idul Kurban ini. Bahwa manusia, ibu bapak semua, bukan hanya terdiri dari aspek jasad, tapi manusia merupakan dua aspek besar yang tidak bisa dipisahkan dan saling erat, saling mempengaruhi keduanya. Ada aspek jasad yang pertama kali Allah ciptakan, dan ada aspek ruh. Ketika kita berbicara tentang sakit yang paling keren yang menyebabkan kematian tertinggi secara syariat adalah penyakit kardiovaskuler, stroke gitu ya. Penyakit yang paling bandel untuk diturunkan adalah penyakit diabetes dan hipertensi. Ternyata penyakit-penyakit tadi itu mempunyai kontributor terbesar. Silakan ibu bapak coba telusuri dalam beberapa penelitian. Kontribusi terbesar bukan masalah makanan, tetapi ada aspek hati, aspek jiwa, stres, cemas, dan depresi. Pada pekan kemarin, 2 pekan berturut-turut, ya, saya membahas bagaimana pengaruh dari kegelisahan, stres, cemas, dan depresi itu pengaruhnya terhadap peningkatan kadar gula darah. Ya Pak, kemudian pekan berikutnya terhadap hipertensi, ya kan? Jurnalnya udah saya sampaikan di sini. Kalau kita berpikir pengaturan gula darah itu hanya dengan menggunakan makanan saja, dengan menggunakan metformin, dengan menggunakan glibenclamid, dengan menggunakan insulin, ya, itu betul, itu salah satu ikhtiar. Tetapi ada aspek lain, satu sisi besar yang sering kita abaikan, padahal itu pengaruhnya luar biasa. Jadi ada aspek apa itu? Aspek ketenangan hati ibu bapak semua. Gula darah sudah dikendalikan dengan mengkonsumsi misalnya glibenclamid, ya Bu ya, 5 mg. Gula darah sudah turun dari tadinya 300-an menjadi 180-an. Tapi tatkala lagi dia mengalami kegelisahan yang tak berujung, memikirkan sesuatu masalah yang menurut dia sangat besar, dan masalah itu tidak bisa dilepaskan. Ketika menganggap masalah itu menurut dia sangat besar, tidak bisa dilepaskan, afirmasi sudah terjadi dalam diri. Masalah saya besar, masalah saya tidak bisa dilepaskan, masalah saya besar, masalah saya tidak bisa dilepaskan. Ketika afirmasi negatif seperti itu, itulah yang akan mengubah sistem hormon kita, yang seharusnya oksitosin yang keluar,
Ternyata yang keluar adalah kortisol yang berlebihan. Harusnya kebahagiaan yang muncul, ketenangan yang muncul. Yang keluar adalah kecemasan yang berlanjut. Ibu bapak semua, ketika kita berada dalam posisi seperti itu, kemarin sudah saya jelaskan lagi, bahwa salah satu penyebab terbesar timbulnya cemas, stres, dan depresi adalah ketidaksesuaian antara yang diinginkan dengan yang terjadi, antara harapan dengan kenyataan, antara doa-doa yang dipanjatkan dengan apa yang dikabulkan. Gap inilah yang menjadi problematika terbanyak yang menyebabkan cemas, stres, dan depresi itu. Nah, kalau kita telusuri ibu bapak semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan sesuatu itu sesuai dengan kapasitas kita. Ujian terhadap Nabi Ibrahim begitu berat, begitu besar. Bagaimana nggak besar? 86 tahun Nabi Ibrahim saat usia ketika Ismail itu dilahirkan. Puluhan tahun Nabi Ibrahim itu memanjatkan doa Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 100. Puluhan tahun, bukan tahunan, di usia yang gak begitu muda lagi, begitu ya. Berdoa terus menerus, kemudian pasti suatu saat dia memiliki seorang anak. Ketika dia memiliki seorang bayi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan kota Mekah. Ketika Nabi Ibrahim kembali lagi, Ismail sudah dalam keadaan anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang lucu, anak yang soleh. Tiba-tiba diperintahkan untuk dikurbankan. Kalau kita sekarang bisa lihat, iya kan, begitu dikurbankan diganti dengan kambing. Pada saat itu nggak ada dalam pikiran Nabi Ibrahim akan digantikan Ismail dengan kambing. Nggak ada terbersit sesuatu itu mungkin akan berubah, akan terjadi menggantikan menggantikan Nabi Ismail. Kita sekarang yang tahu. Kenapa? Endingnya sudah terlihat bahwa Nabi Ismail digantikan dengan kambing. Kalau tahu endingnya seperti itu, Nabi Ibrahim mungkin tinggal stresornya akan tinggi. Sehingga dia bolak-balik, kemudian digoda oleh setan. Sehingga setan itu dilempar di daerah yang sekarang menjadi lontar jumroh. Dilempar di 3 tempat. Di Aqobah, Wusta, dan Ula. Yang terakhir di Jumrah Aqobah, yang paling dekat dengan Jabal Kurban itu kan. Saat itu nggak tahu, nggak ada terbesit dalam pikiran Nabi Ibrahim, Ismail itu akan digantikan dengan kibas. Kalau saat itu tahu, nanti juga akan diganti, mungkin nilai ujiannya nggak segede ini, mungkin nilai stresornya nggak segede ini, ibu bapak semua. Baik, sebelum kita masuk ke kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita lanjutkan lagi. Jadi ibu bapak semua, ya, aspek di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia itu sehat, yang menyebabkan manusia itu sakit, bukan hanya unsur jasad. Ketika manusia mempunyai beban tertinggi di dalam hati, di dalam kolbunya itu, rata-rata adalah ketidaksesuaian. Yang kedua, ibu bapak semua, yang menjadi problematika terbesar sehingga permasalahan dari aspek kejiwaan itu tetap muncul dan membesar adalah kekurang yakinan akan kekuasaan yang melebihi akan besarnya dari permasalahan yang dihadapi. Kalau kita kurang yakin masalah kita ada yang ngebantu, apakah kita juga akan mudah rilis dari masalah itu? Kayaknya mah enggak, ibu bapak semua. Makin gak yakin tuh akan adanya sesuatu kekuasaan yang bisa menyelesaikan masalah, makin rumit. Ketika seorang anak, ya, kemudian tangannya kejepit di pagar misalnya, ya, dia nangis. Tapi ketika dia yakin ayahnya datang, ada harapan bagi dia. Kenapa? Yakin ayahnya itu bisa nolongin. Ya.
Ketika anak yakin tidak ada yang nolongin, maka dia akan nangis terus-menerus tuh. Misalnya bapaknya sudah nggak ada, atau bapaknya misalnya tidak sayang sama dia. Ketika manusia mendapatkan permasalahan yang hebat, permasalahan yang besar ya, tapi ketika dia yakin setiap permasalahan pasti ada yang mengatasi, sebesar apapun masalah, ada yang maha besar yang bisa mengatasi masalah itu. Kalau dia ada dalam posisi keyakinan seperti itu, apakah cemasnya itu akan berkurang? Apakah stresnya itu akan berkurang? Iya. Jadi sumber yang kedua, ibu bapak semua, selain yang ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, yang kedua adalah ketidakyakinan akan kebesaran yang memberikan, yang menolong, yang berkontribusi terhadap menyelesaikan masalah. Ya Pak Bu, masalah yang ketiga ibu bapak semua, kenapa kecemasan, kenapa stres itu muncul dan sulit untuk rilis? Karena jarangnya dia kontak dengan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah itu. Baik, kita akan coba uraikan satu persatu. Ibu bapak semua, jadi ketika kita berbicara masalah yang muncul, masalah itu besarannya ada dua unsur, yaitu ada konten dari masalahnya, kemudian juga ada tempat dari masalahnya. Ada seekor burung, ya, atau misalnya ayam di dalam kamar ngamuk, maka masalahnya akan rumit. Kasur berantakan, meja berantakan, kemudian tempat tidur juga berantakan. Tapi kalau ayam itu ditempatkan di hutan belantara, dia mau ngamuk segala macam juga, ternyata dampaknya enggak besar itu. Seekor gajah akan terlihat sangat besar sekali tatkala kita lihat di dalam sebuah kandang. Tapi seekor gajah akan terlihat sangat kecil tatkala gajah itu berada di dalam hutan belantara. Cahaya petir yang begitu menyilaukan akan terasa sangat terang jika cahaya itu ada di malam hari. Dan gak ada apa-apanya cahaya petir itu ketika terjadi pada siang hari. Suara jangkrik yang kita dengar pada malam hari begitu keras dan kencang, bisa mengganggu kita tidur. Tapi suara jangkrik pada siang hari di hiruk-pikuknya seakan-akan tak ada pengaruhnya terhadap diri kita. 1 sendok garam yang dimasukkan ke dalam air dalam 1 gelas akan terasa sangat asin. Tapi ketika 1 sendok garam dimasukkan ke dalam telaga yang begitu luas, nyaris gak ada apa-apanya. Ibu bapak semua, jadi bukan hanya pada konten permasalahan, tapi bagaimana kita menempatkan permasalahan itu. Bukan hanya kita pada besaran masalah, tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu. Ada 4 rumus ibu bapak semua. Mudah-mudahan masih ingat ya. Rumus pertama, nggak mungkin sesuatu terjadi. Apakah ujian, apakah itu sesuatu yang tidak diinginkan, apakah itu sesuai yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Itu yang ingat pertama kali. Kenapa? Di sana untuk memudahkan unsur accepted, unsur ridho yang masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, pasti Allah tahu betul masalah yang akan menimpa diri kita dan kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika kita ditimpa oleh suatu ujian, pasti ujian itu Allah telah ukur dengan presisi. Ujian memotong, mengorbankan mengorbankan anak, tidak akan nyampe kepada kita. Kapasitas kita bukan kapasitas Nabi. Ibrahim saja sebagai kapasitas seorang nabi ada konfirmasi. Diskusi dulu dengan Ismail kan. Saya mendapat
mimpi untuk menyembelih engkau, bagaimana? Ya Aba, andai kata ini adalah perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Begitu kan? Jadi ibu bapak semua, pasti sesuatu itu sesuai dengan porsi yang sangat presisi. Andai kata kita menganggap beban itu besar, berarti kelapangan hati kita yang harus diperluas. Andai kata masalah itu terlalu berat, mungkin beban kita untuk menerimanya mungkin yang harus diperluas lagi. Jadi yakin yang pertama itu atas izin Allah. Yang kedua yakin bahwa itu sebagai proporsional, dosisnya sudah presisi. Yang ketiga ibu bapak semua, punten. Yang ketiga, ketika kita ditimpa, punten sekedar, ketika kita menerima suatu ujian, suatu musibah, yang ketiga kita pastikan bahwa kebaikan versi Allah itu adalah kebaikan yang terbaik dibandingkan dengan kebaikan versi manusia, versi keinginan kita, versi harapan kita. Karena apa? Karena Allah Maha tahu bagaimana diri kita, bagaimana waktu yang akan datang, bagaimana kita akan ada di mana. Yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Ditutup sama Allah tuh. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu mah enggak tahu. Kamu besok akan ada di mana? Kamu besok akan ketemu dengan siapa? Akan terjadi besok sesuatu. Kamu gak akan tahu. Maka boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal menurut Allah itu buruk tuh bagi kita. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan yang banyak di dalamnya. Jadi kunci yang ketiga, kita yakin bahwa kebaikan versi Allah adalah kebaikan yang terbaik bagi diri kita. Versi Allah yang mengetahui apa-apa yang kita tidak tahu. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Kunci keempat ibu bapak semua adalah bagaimana kita bukan hanya menyikapi framing yang nampak, tapi ada behind the scan, ada sesuatu di balik itu. Bukan hanya melihat permasalahan itu dari problematikanya saja, tetapi apa kira-kira inginnya Allah peristiwa itu terjadi pada diri kita. Apa sekiranya yang Allah takdirkan itu, hikmah di balik itu ada apa sehingga peristiwa itu terjadi dalam diri kita. Hikmah ini ibu bapak akan membawa finishing, akan membawa penyelesaian terhadap accepted, terhadap penerimaan, terhadap aspek ridho. Bahwa setelah kita yakin itu terjadi atas izin Allah, setelah kita yakin bahwa semua dosisnya itu pasti presisi dan pasti Allah telah perhitungkan, dan yang ketiga pasti itu adalah kebaikan versi Allah, bukan kebaikan versi kita, dan yang keempat adalah bagaimana kita mencari sesuatu yang Allah inginkan di balik itu. Itulah hikmah. Dan terkadang hikmah itu tidak muncul pada saat peristiwa itu terjadi. Ada kalanya hikmah itu baru kita lihat 5 tahun ke depan, 3 bulan kemudian, 10 tahun kemudian. Ada kalanya kita berkata, oh iya ya, pantesan saya nggak jadi pindah ke sini dulu karena sulitnya untuk mendapatkan visa misalnya ketika pindah ke luar negeri. Ternyata akan terjadi seperti ini. Oh kenapa ya saya ternyata tidak masuk ke perguruan tinggi ini. Ternyata di sini saya temukan jodoh saya, misalnya. Dan itu kejadian nih bapak semua. Kenapa? Cina, saya tuh sudah belajar baik-baik, ranking udah bagus di sekolah, kemudian nilai UTBK-nya juga bagus. Kenapa? Saya tidak ditakdirkan masuk ke perguruan tinggi yang ini yang diharapkan. Ternyata di perguruan tinggi swasta itu ketemu jodohnya di sana. Baru ketemu hikmahnya itu 5 tahun kemudian, dan di sana berkata, oh iya, bukan lagi dia denial, menolak kejadian yang dulu, tapi justru dia bersyukur. Nah, ibu bapak semua,
Jadi itulah rangkaian bagaimana aspek hati itu akan berpengaruh terhadap aspek jasad. Nah, pelajaran terbesar ibu bapak semua dari Idul Kurban ini adalah bukan hanya masalah kita berbicara tentang porsi kurban, tapi bagaimana kita memaknai nilai atau value seorang Ismail di mata seorang Ibrahim. Keberhargaan Ismail di dalam pandangan Nabi Ibrahim. Keberhargaan itulah yang dikorbankan, yang diperintahkan untuk menurunkan ego, untuk meruntuhkan akal dan logika. Bahwa keimanan itu meruntuhkan aspek-aspek logika yang mungkin ada dalam diri manusia. Kalau kita lihat bagaimana keberhargaan sesuatu yang dikorban, itu luar biasa ibu bapak semua. Keberhargaan, satu, keberhargaan seorang anak. Lebih baik saya yang sakit daripada anak yang sakit. Lebih baik saya yang luka daripada anak yang luka. Lebih baik anak yang kenyang makan enak, ya saya kelaparan. Lebih baik anak yang dirawat, saya yang dirawat daripada anak yang dirawat. Lebih baik anak ya yang mendapatkan sesuatu yang baik daripada saya duluan. Keberhargaan seorang anak itu keberhargaan yang luar biasa bagi orang tuanya, ibu bapak semua. Yang kedua, bagaimana keberhargaan mendapatkan sesuatu yang berharga itu. Makin sulit mendapatkan sesuatu yang berharga ibu bapak semua, maka kemelekatan di dalam hati itu makin tinggi. Makin sulit mendapatkan sesuatu yang diidamkan, maka kecintaannya itu akan luar biasa. Makin banyak effort yang dilakukan terhadap sesuatu yang diinginkan itu, maka keberhargaan atau nilai value itu sangat luar biasa di dalam diri kita kan. Sudah 5 tahun gak punya anak, diprogram pakai inseminasi, diprogram dengan obat-obatan, diprogram dengan hormon, ya, diprogram lagi dengan menggunakan vitamin, dengan menggunakan pemeriksaan genomik dan sebagainya. Berkali-kali gagal, berkali-kali diprogram lagi, ternyata keguguran lagi ketika punya anak. Istilah kedokteran disebutnya juga anak mahal. Kenapa? Keberhargaannya itu luar biasa, ibu bapak semua. Nah, jadi yang pertama itu adalah anak yang diujikan. Yang kedua, nilai atau keberhargaan dari cara mendapatkannya. Yang ketiga, ibu bapak semua, kalau kita lihat dari peristiwa ini, bagaimana peristiwa yang memisahkan antara sesuatu yang diidam-idamkan, ya, dengan ketika pertemuan. Kan tidak lama jedanya itu. Jadi ketika Nabi Ismail dilahirkan, maka Nabi Ismail diberikan perintah untuk meninggalkan Jazirah Arab, untuk meninggalkan Mekah saat itu kan. Sehingga ketika muncul kan kisah ketika Nabi Ismail ingin minum itu kan, muncul peristiwa Zam-Zam itu kan. Itu kan nggak ada peran Ibrahim langsung pada saat itu secara fisik. Ya kan Pak Bu? Bertahun-tahun beliau meninggalkan anak yang diinginkannya. Waktu jeda antara sesuatu mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kemudian ada satu jeda yang lama. Datang lagi kapan Nabi Ibrahim? Ketika Ismail itu beranjak remaja kan? Jeda yang sangat luas. Betapa kerinduan akan lahirnya seorang anak. Betapa usaha Robbi habli minas solihin dan doa-doa mungkin ribuan kali dipanjatkan surat As-Saffat ayat 100 itu. Betapa ketika sudah terpisah sekian lama merindukan, pas ketemu di sana lahirlah perintah kurban. Keberhargaan seorang anak, keberhargaan cara mendapatkan, kemudian juga lamanya jeda bagaimana kerinduan dari seorang ayah terhadap anak yang diidam-idamkannya itu, Pak. Bukankah itu suatu hal yang biasa?
Yang keempat, ibu bapak semua, adalah nilai dari anak. Bukan nilai rapot, kesolehannya, kegantengannya, kesehatannya. Ya kalau anaknya cacat mah mungkin punten, maaf ya, mungkin ya, mungkin nggak begitu besar pengorbanannya. Ini udah anaknya ganteng, udah anaknya soleh, udah anaknya nurut begitu ya. Yang itu lagi yang dikurbankan teh. Jadi dari 4 aspek besar tadi ibu bapak semua dapat kita bayangkan. Esensi kurban itu bukan hanya kita nilai nominal dengan besaran biaya untuk kambing yang sekarang sudah mengalami penyempitan makna. Hitung-hitungan ya kira-kira yang paling murah berapa ya? Ini sapi harganya 21 juta. Oh ada tuh yang 19 juta itu aja. Padahal eksistensi dan kemampuan diri itu melebihi dari 21 juta dibagi 7. Ketika ada tawaran lagi, kalau bisa sama sapi ini udah yang murah aja. Misalnya, padahal kemampuan padahal kapasitas kemampuan diri sudah melebihi dari 3 juta, dari 7 juta mungkin. 21 dibagi 7. Jadi eksistensi kurban itu ibu bapak semua yang saya pahami, yang saya kaji begitu. Bukan pada nilai sebuah angka atau nominal. Tapi sudahkah pengorbanan itu merupakan sesuatu yang terbaik senilai dengan lamanya barang itu yang kita inginkan? Sudahkah keberhargaan nilai dari yang kita korban itu mencerminkan sesuatu yang paling berharga dalam diri kita? Sudahkah keberhargaan yang kita korbankan itu merupakan sesuatu yang kita kumpulkan tunggu lama? Sudahkah sesuatu yang kita kurban itu mempunyai nilai yang baik dari segi benda atau barangnya? Jadi ibu bapak semua, ketika kita menelusuri bagaimana hikmah kurban, ya ternyata luar biasa. Jadi ternyata saya selama ini kalau kita merenungkan, menjadikan sesuatu kurban itu makna yang sempit. Seakan-akan hanya nominal untuk 1 ekor domba. Seakan-akan kita mencari sesuatu yang lebih mudah dan lebih murah. Padahal kapasitas kita melebihi seharusnya apa yang kita kurbankan. Ingat, pengorbanan sesuatu yang diidam-idamkan. Pengorbanan anak yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dari dirinya. Pengorbanan sesuatu yang diidam-idamkan tapi terpisah demikian luas, demikian lama ibu bapak semua. Pengorbanan sesuatu yang mempunyai nilai yang baik. Ternyata itulah esensi dari ibadah kurban itu. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu ketika akan menyembelih Ismail itu akan digantikan oleh gibas. Seandainya Nabi Ibrahim tahu bahkan itu akan digantikan oleh gibas, maka mungkin tidak akan banyak pertimbangan dan pengorbanan apa yang ada di dalam diri, apa yang dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati. Akan diganti, kiresel aja. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu pada saat itu akan digantikan Ismail dengan hewan. Nah, sahabat-sahabat MK pagi semua, itulah renungan yang akan membawa diri manusia itu meruntuhkan logika, meruntuhkan apa yang menjadi pemikiran logis. Oleh apa? Oleh keimanan sami'na wa ata'na. Tidak semua perintah itu masuk logika pada saat itu. Tidak semua akal logika manusia itu bisa nyampe pada sesuatu yang Allah perintahkan. Ada porsinya kita bermain logika. Ada porsinya kita melogikakan sesuatu perintah yang Allah berikan kepada kita. Tapi ada porsinya samina wa ata'na tanpa logika. Nah, ibu bapak semua, dengan memahami esensi dari kurban itu, maka akan terjadi suatu peringatan bagi diri manusia dan pelatihan. Bagaimana ego manusia yang selama ini mungkin lebih mengedepankan bagaimana ilmu pengetahuannya, bagaimana gelar akademiknya,
bagaimana runutan sebuah misalnya rangkaian sebab akibatnya. Semua itu diantaranya diruntuhkan oleh prosesi ibadah kurban. Kesombongan manusia akan sesuatu yang telah diperolehnya, sesuatu yang telah diusahakannya, sesuatu yang telah diupayakannya. Ketika Allah merintahkan, maka itulah yang dijalankannya. Ibu bapak semua, hikmah terbesar adalah bagaimana pelajaran yang mendalam bahwa pengorbanan Ismail bukan hanya sebuah ritual yang akan digantikan oleh domba, tetapi bagaimana nilai dari seorang anak, nilai dari seorang Ibrahim begitu tingginya nilai dari anak yang diidam-idamkan dan anak-anak yang sangat diharap-harapkan dengan lebih dari 80 tahun berdoa. Ternyata ketinggian nilai itulah yang menjadi esensi bagaimana pelajaran bagi kita untuk mengorbankan. Bukan terjebak hanya pada angka, bukan terjebak hanya nilai nominal, nilai dari seekor kambing, dari seekor sapi dan sebagainya. Tapi esensinya itu. Dok, saya mah kemampuannya ini juga udah 3 juta, itu udah susah. Ketika pengorbanan 3 juta itu adalah pengorbanan terbaik di dalam diri, itulah pengorbanan yang sebenarnya ibu bapak semua. Tapi tatkala masih ada terbersit di dalam diri, kemampuan saya itu untuk bisa mengorbankan lebih dari ini. Ada yang lebih dicintai dari misalnya harga sapi 21 juta, ada sapi 30, itu bismillah. Jadi esensi kurban itulah ibu bapak semua yang sama-sama mesti kita telusuri dan sama-sama mesti kita ingatkan bahwa kebernilaian Ismail adalah sesuatu yang dikorbankan dalam prosesi ibadah kurban ini. Semoga esensi dari kurban itu kita bisa resapi dan kita bisa telusuri. Semoga dengan uraian ini sama-sama mengingatkan diri saya, ibu bapak semua, dan mengingatkan hamba-hamba Allah yang lain. Tidak hanya mengingat 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, tapi esensi kebernilaian sesuatu yang dikurbankan menjadi sebuah pengabdian yang luar biasa dari seorang hamba kepada Tuhannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibu bapak masih ada kesempatan untuk berkurban pada hari ini dan hari besok. Terima kasih. Hatur nuhun.